Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari sampai dengan Senin ya, tanggal 21 Februari 2022. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break jam 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Tujuannya kenapa saya bahas waktu sesi break? Karena kalau saya sudah bahas ya, kemudian saya upload di YouTube, jadi kalian ada kesempatan untuk menonton ya. Jadi ada keputusan mau buy atau tidaknya. Kalau misalnya sudah punya, jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya bahas langsung. Mulai yang pertama adalah MDKA. Jadi MDKA ini sebelumnya sudah pernah saya bahas, sudah pernah saya sarankan ya, area buy on weakness di 3.500. Dalam arti kalau dia turun di bawahnya 3.500, kalau berhasil rebound barusan buy ya, seperti itu ya. Walaupun ini di sini dia nggak sempat kena 3.500 ya, low-nya hanya di 3.510, tapi saya sudah sebutkan kalau dia berhasil naik lagi di analisa saham harian ya, boleh buy ya, sudah berhasil bertahan di atas 3.500 ya. Artinya dia kan testing, tapi dia berikutnya lagi dia naik lagi high hijau ya, jadi kita boleh buy, tambah lagi ya. Ini area average up, naik ke atas 3.900 sudah saya sarankan average up ya. Nah di sini dia akan mencoba resisten di 4.000 dan 4140. Jadi kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau naik lagi ke atas di atas 4.000 kita tambah lagi, atau average up naik di atas 4140 kita tambah lagi. Target price berikutnya di 4.400 ya. Yang sudah punya ya, jangan lupa pasang trailing stopnya di 3.900 dan 3.770. Jadi dia reboundnya masih cukup bagus. Dia akan testing area resistennya 4.000 dan 4140. Untuk MBKA yang mau buy tapi nggak berani buy sekarang ya, saran saya sih kalau tunggu di 3.500 ya terlalu jauh ya. Mungkin yang terdekat di 3.770 ya. Jadi artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 3.770, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau naik ke atas 3.770. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu. Jadi kita buy-nya buy on weakness, dalam arti kalau dia sudah turun kemudian berhasil naik atau rebound kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3.900 kita tambah lagi, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan sama ya, jauh-jauh hari sebelumnya sama. Jadi yang sering ngikutin saya jangan bosen-bosen ya, karena garis-garisnya ini selalu sama. Kalau saya selalu rubah-rubah, nanti jadinya ini nggak konsisten ya. Karena trading itu yang paling penting adalah konsisten ya. Jadi kita harus konsisten, kita tentukan support resisten terdekatnya di mana, seperti itu ya, berdasarkan garis-garis yang sudah saya berikan, yang sudah saya bantu di sini ya. Jadi kita tinggal eksekusi aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, kalau misalnya naik lagi kita tambah lagi. Tapi kalau dalam perjalanannya dia gagal turun ya, kita pasang trailing stop atau stop loss sesuai dengan garis-garis yang sebelumnya yang kita ikutin ya. Jadi tetap sama fungsi garisnya. Kalau dia naik kita tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya garis berikutnya. Tapi kalau gagal ya kita pasang trailing stop atau stop loss ya, kalau misalnya belinya di atas. Kurang lebih seperti itu. Nah ini MDK mudah-mudahan lancar ya sampai 4.400 ya. Berikutnya BMRI. Memang pergerakannya kalau kita lihat di sini memang agak cenderung lambat ya, dalam arti di sini ya. Memang saya sudah sebutkan trailing stopnya di 775 dan 7.500 ya. Seringkali pas saya jual sebagian loh kok naik lagi gitu ya. Ya memang seperti itu ya. Tapi di saham itu yang penting ya kalau Anda trading ya, prinsip saya kalau sudah kena trailing stop ya kita tunggu aja buybacknya. Kita tunggu kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atasnya ya. Jadi buy high sell higher kalau berani. Kalau nggak berani ya kita tunggu buy on weakness di area 7225. Ini sudah saya sebutkan ya, 7225 sampai 7350. Itu area buy on weakness-nya. Jadi kalau dia koreksi turun di bawah 7350, kita belinya kalau sudah berhasil rebound ke atas 7350. Karena kalau masih turun di bawah 7350, dia kecenderungan ada potensial untuk testing area 7000 ya. Ya saya nggak bilang bakalan turun atau pasti turun enggak ya. Saya harapkan naik aja karena ini kenaikannya masih cukup bagus ya. Jadi resisten terdekatnya di 8.000 dan berikutnya targetnya di 8.500. Kalau yang sudah kena trailing stop bagian ya nggak apa-apa, mau buyback tunggu di buy on weakness saja lebih baik. Kalau 7350 nggak dikasih ya mungkin sekitar 7.500 ya. Kalau dia masih super bullish ya mungkin koreksi 7.500 rebound naik ke atas barusan kita buy. Naik ke atas 775 kita tambah lagi seperti biasanya ya. Garisnya kita ikutin aja. Di sini hanya di 7925. Yang mau buy high sell higher ketika dia breakout ke atas 7925, silakan buy. Naik ke atas 8.000 tambah lagi ya. Berikutnya targetnya sekitar 8.500 ya. Jadi setelah 8.000 setiap kelipatan 100 saja kalau mau tambah lagi atau average up. Ini kalau kita lihat 8.000 ini kurang lebih area
resistennya pada saat sebelum pandemi ya. Jadi kalau dia breakout lagi, dia masih memungkinkan naik lagi ke 8.500 bahkan ke 9.000 ya. Ini berdasarkan masa kejayaannya dulu di 2018 awal-awal ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik lagi. Mungkin pertanyaan yang timbul, Pak Sunar, apakah ketinggian? Ya sekali lagi saya sebutkan ya. Kalau uptrendnya masih bagus, tidak ada istilahnya ketinggian ya, seperti itu ya. Ya kalau tiba-tiba berbalik arah, yaitu bukan karena saya salah info atau menyesatkan, tidak ya. Karena saya tidak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Saya hanya berpegang prinsip pada analisa teknikal ya. Kalau uptrendnya masih bagus, dia masih bisa naik lagi. Jadi jangan takut ketinggian. Kalau takut, solusinya ada 3. Pertama, kita tunggu di area buy on weakness ya. Ketika dia pullback ya, seperti ini ya. Dia naik tinggi, kemudian pullback buy on weakness ya. Nah, ini saya sarankan di 7350 sampai 7225 area buy weakness-nya. Atau kedua, beli sekarang, belinya bertahap aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Jadi seperti itu ya. Jadi belinya bertahap. Kemudian pilihan yang ketiga, kalau masih takut ya, pilih saham yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Jadi mudah solusinya kalau takut ketinggiannya. Seperti itu, kurang lebih cukup. Berikutnya IPTV. Hari ini higher high. Bentuknya seperti ini ya. Seperti ini doji ya, sebentar. Apakah open sebentar close-nya hari ini? Ya, ini doji ya sementara di sini ya. Jadi sebenarnya untuk IPTV ya, dia selama di atas 147 dia masih cukup bagus. Stop loss-nya di 134. Kalau mau buy weakness saya sarankan di 105 ya. Kalau misalnya takut sekarang ya. Kalau beli sekarang sebenarnya masih cukup bagus selama di atas 134, tapi belinya bertahap aja. Jangan terlalu banyak. Ini resikonya tinggi ya. Saya ulangi sekali lagi, ini resikonya tinggi karena sebelumnya tidak liquid ya di sini ya. Turun-turun tidak liquid, kemudian dia diangkat naik ya. Saya nggak tahu ini apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Silakan cek ulang ya. Tapi saya di sini fokus ke pergerakan harganya. Kalau ada beritanya silakan info di kolom komentar ya. Ini target price terdekatnya atau resistennya di 175. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 147 dan 134. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 175 kita tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atas swing high yang di sini 195 ya. Kita tambah lagi. Target price-nya di 208 dan 232. Jadi dia berusaha untuk rebound kembali ke atas ya. Untuk IPTV atau MNC Vision Networks TBK ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Inco. Inco sudah pernah saya sebutkan sebelumnya, ini ada garis-garisnya sudah saya berikan juga. 4620 adalah supportnya, naik ke atas 480 boleh buy, naik ke atas 4940 boleh tambah lagi atau average up. Dia akan menguji level 5175 ya, yang mana adalah swing high di sini ya. 5175 kurang lebih areanya ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 5175, target berikutnya di 5325. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 4840. Selama di atas 480 dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas ya. Dengan targetnya di 5175. Mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh tapi jangan terlalu banyak. Kita pakai sistem average up ya. Ini high-nya hari ini kan dari 4950. Naik ke atas 4950 tambah lagi atau pakai garis saya yang sudah saya berikan ya 4940. 4940 itu garis saya sudah berikan lama, saya ambil dari acuan swing high di sini ya. Ketika dia dari bawah dia berusaha naik dia gagal ya. Maka itulah resistennya kurang lebih ya. Di sini memang ditembus ke atas inverted hammer ya, panjang ke atas ya. Ya ini kurang lebih area resistennya. Jadi kalau dia sudah breakout, kalau gagal ya turun lagi berarti dia sudah tembus supportnya ya. Sebelumnya resisten berarti kalau dia sudah di atas turun lagi jadi tembus supportnya jual dulu. Nah kalau ikutin garis ini aja turun di bawah 4940 jual ya kita selamat ya seperti itu ya. Kemudian naik lagi ke atas 4620 kita buyback ya. Atau sebelumnya 4510 yang pernah saya sebutkan lama ya. Yang terakhir 4620 saya sebutkan ini area supportnya ya. Kalau dia berhasil rebound, beli bertahap naik ke atas 480 tambah lagi, naik ke atas 4940 tambah lagi ya. Nah, apakah ini sentimen kenaikan harga komoditasnya karena ketegangan Rusia dengan NATO ya, gitu ya? Ya kita nggak akan pernah tahu sampai kapan ya. Tapi kalau menurut saya sih kemungkinan Rusia kalau mau menyerang ya sepertinya sih enggak ya, karena beberapa alasan pakar sih medan perangnya juga masih belum mendukung juga. Rusia juga nggak berani terobos juga ya si Putinnya ya seperti itu ya. Jadi hanya panas-panasan doang lah seperti itu ya. Ya kurang lebih ya kita fokusnya di pergerakan harganya saja. Jadi kalau berbicara mengenai berita kan walaupun perang terjadi kan itu jauh dari kita ya, jauh dari Indonesia. Jadi kita sebenarnya sih
nggak perlu ikut-ikutan panik ya seperti itu ya. Jadi fokus di pergerakan harganya, kalau turun ya kena trailing stop atau stop loss ya jual dulu ya. Kalau dia berhasil rebound atau naik lagi kita buyback. Ini Inco sejauh ini masih cukup bagus. Memang sebelumnya di sini resistennya 4940 ini sudah lumayan lama ya. Dia belum berhasil naik, kemudian tembus dia turun lagi. Kalau dia berhasil naik lagi itu lumayan bagus ya. Jadi boleh tambah lagi atau average up. Targetnya di 5175 dan 5325. Itu untuk Inco. Kurang lebih cukup. Sebelumnya saya sebutkan area buy on weakness di 1450 ya. Memang sebelumnya dia tembus ke bawah, gagal naik ya. Kalau naik, kalau saya sebutkan 1450 ke atas boleh buy. Ternyata gagal lagi Pak Sunar. Ya berarti kita jual dulu ya. Ini area stop loss di bawah sudah saya sebutkan juga 1350. Nah sekarang dia sudah tembus ke atas 1450 ya. Sesi satu break dia ditutup di 1450. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1495 tambah lagi, naik ke atas 1560 tambah lagi, naik ke atas 1500 tambah lagi. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena dia terus terang aja masih di jalur downtrend-nya, walaupun ini sideways areanya. Dia akan berusaha untuk breakout 1450. 1450 ini saya lihat di saya ambil garisnya di sini ya. Jadi sudah lama ya. Ini area buy on weakness-nya ya. Naik ke atas 1450 adalah peluang kita untuk buy on weakness. Naik ke atas 1495 kita tambah lagi, naik ke atas 1560 tambah lagi. Buy-nya bertahap aja. Kita jangan terlalu takut resisten. Pak Sunar, ini kan sebelumnya dia naik ke atas 1450, nggak lama lagi dia turun lagi sideways lama. Nah, apakah dia bakalan seperti itu lagi, balik lagi? Ya, seperti itu. Kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau kita takut-takut, wah ini dulu sebelumnya gagal, nggak berani beli, ya kita nanti ketinggalan kalau dia berhasil breakout lagi ke atas. Jadi kita kalau berbicara mengenai analisa teknikal ya, kita jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Jadi atau istilahnya jangan terlalu kaku ya. Jangan jadikan analisa teknikal sebagai tembok yang menghalangi kita ya. Jadi resisten itu bukan berarti tembok, oh dia bakal turun, enggak. Kalau dia breakout ke atas, dia akan membentuk resisten baru lagi yang di atasnya lagi lebih tinggi. Jadi jangan takut ketinggian, jangan takut nanti PHP Pak Sunar, pemberi harapan palsu naik terus turun lagi. Ya kita nggak akan pernah tahu. Kalau takut-takut terus, ya kapan majunya, kapan tradingnya, kapan bisa menghasilkan profit atau cuan ya. Yang penting di sini adalah garis-garisnya sudah saya berikan. Di mana acuannya untuk pemasangan trailing stop, di mana acuannya untuk pemasangan stop loss ya, seperti itu ya. Kalau tambah lagi, kalau naik ke atas boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi mudah kan tradingnya seperti itu. Saya nggak pernah menyesatkan orang lainnya. Saya ulangi lagi, kalau misalnya dia breakout gagal ya bukan salah saya, karena saya nggak bisa ngatur harganya di pasar saham ya. Saya nggak bisa mengatur harga sahamnya ya, seperti itu. Kalau saya bisa atur, wah ini harus naik sampai 1.700. Saya sudah pasti orang terkaya di dunia, bukan di Indonesia lagi, di dunia ya. Seperti itu ya. Mungkin bisa melebihin itu ya, influencer yang sekarang lagi kasus itu ya. Mungkin bisa lebih kaya dari itu, mungkin bisa di dunia ya, seperti itu. Karena saya bisa atur, saya mau sesuka saya, ini harus naik ke atas. Kalau sudah take profit harus turun supaya saya bisa buyback ya. Saya nggak bisa atur ya. Jadi di sini yang penting ikutin aja garis-garisnya. Ini berdasarkan support resistennya kurang lebih di masa lalu ya, historinya. Ya mudah-mudahan berhasil naik. Saya bukan tukang ramal, enggak ya. Ini hanya menggambarkan garis-garis support resistennya yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk BABP, ini kalau kita lihat dia masih naik lagi ya. Ini areanya sudah saya gambarkan selama di atas 199 ya. Dia masih cukup bagus. Memang dalam perjalanannya Pak Sunar naik ke atas 199 ya. Kemudian turun lagi. Ya, kalau terlalu dekat ya kan saya udah bilang naik ke atas 199 boleh buy ya, yang mau buy atau spekulasi buy, stop lossnya ya di 186. Jangan kalau sudah naik ke atas 199 Anda pasang stop lossnya di 199 ya terlalu dekat, percuma kan ya 186 ya. Seperti itu ya. Jadi tujuannya garis-garis ini untuk pemasangan stop loss atau trailing stop ya. Jadi kalau sudah buy, stop lossnya di bawahnya, bukan pas di garisnya ini ya, seperti itu ya. Jadi naik ke atas 234 kita tambah lagi atau average up, buy-nya bertahap aja. Memang ini sebelumnya resistennya, kita jangan terlalu takut ya, ekor panjang ke atas. Kalau takut terus dari bawah ini, ya memang dia turun. Kemudian ini ekornya lumayan panjang, turun, tapi dia breakout lagi. Ini juga panjang, turun, dia breakout lagi high. Jadi yang penting di sini adalah ikutin aja garis-garis sudah saya berikan, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Play-nya bertahap aja, naik ke atas 234 tambah lagi, naik ke atas 258 tambah lagi, naik ke atas 286 tambah lagi, seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk BABP ini memang masih downtrend, tapi ini sudah mulai up ya, sudah mulai rebound ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk Pegas, ngikut ya saham komoditas ya, Pegas juga ikut.
naik ke atas 1475 buy. Ini sudah saya gambarkan dari 1345. Jadi jangan salah paham baru sudah naik terus baru saja dibahas. Enggak ya. Saya sudah bahas dari awal. Ini bahkan sudah saya gambarkan area buy and weakness ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1345, boleh buy ya yang mau buy and weakness. Memang dalam perjalanannya sempat turun lagi di bawah 1345. Ya stop lossnya jangan terlalu dekat ya. Kalau beli di 1345, stop lossnya di 1280 ya seperti itu ya. Walaupun Anda sudah kena, misalnya Anda kena di sini, tapi kalau dia sudah berhasil rebound lagi naik ke atas 1345 ya kita buyback. Memang kadang-kadang trading itu nggak setiap kali berhasil ya. Saya share pengalaman aja. Ada suatu saham yang saya trading itu ke 6 kalinya atau ke 7 kalinya saya barusan berhasil ya. Setelah itu ke 8 kali, 9 kali berhasil. Dia berhasil naik lagi, saya tambah lagi atau average up ya seperti itu. Jadi jangan sampai kalau sebelumnya gagal, kalau dia sudah berbalik ke arah naik lagi ke atas, belum tentu dia kan bakalan balik lagi, belum tentu. Tapi belum tentu juga bakalan berhasil ya. Yang penting di sini garis-garisnya sudah saya bantu ya. Naik ke atas 1475 silakan tambah lagi atau average up. Yang belum punya mau buy silakan, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1515 tambah lagi, naik ke atas 1545 ya di sini ya tambah lagi. Jadi pakai sistem average up. Nyantai aja seperti itu ya. Saya fokusnya di pergerakan harganya saja. Kalau naik kita tambah lagi, kalau misalnya turun gagal pasang trading stop atau stop loss. Ya mudah kan? Ya seperti itu aja ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk EMTK. EMTK di sini masih testing area 1725. Memang kalau buy sekarang masih cenderung resiko ya. Di sini memang sepertinya ya, saya bilang sepertinya akan bukan pasti ya. Sepertinya akan membentuk formasi double bottom ya, tapi ini belum terbentuk ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini naik lainnya sekitar 2100. Kalau dia berhasil naik ke atas 2100, tidak menutup kemungkinan dia akan berusaha untuk naik lagi ke atas 2470 ya seperti itu ya. Memang sebelumnya dia 2470 dia naik sekali aja satu hari. Ini juga sebelumnya dia koreksi naik lagi, dia gagal turun lagi, turunnya dalam ya. Kalau sebelumnya gagal belum tentu dia kali ini gagal ya. Ya bisa aja kalau dia breakout ke atas 2100 boleh buy, naik ke atas 2150 tambah lagi, naik ke atas 2320 tambah lagi, seperti itu ya strateginya. Jadi tunggu aja. Kalaupun Anda mau buy sekarang, pasang aja stop lossnya di 1725 atau 1700 di low-nya tanggal 28 Januari, low-nya kan di 1700 ya. Ini ada swing low. Swing low itu artinya low yang di tengah dia lebih rendah daripada di kiri dan di kanan. Biasanya untuk acuan, untuk support resistennya, dan juga untuk menggambar garis trend line seperti itu ya. Atau garis Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Kalau yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, ada videonya di video deskripsi di bawah ini ya. Ada 3 video, silakan. Jadi di sini mau spekulasi buy and weakness sekarang boleh aja, asalkan jangan lupa pasang stop lossnya di 1725 dan 1700. Naik lagi ke atas 1865 memang saya sudah sebutkan boleh tambah lagi atau buy up ya. Nah kalau sesi satu break kok dia turun lagi, ya kalau selama kita pasang trading stop atau stop loss ya, stop lossnya pasang di 1725, ya mudah-mudahan aja dia berhasil naik lagi. Sejauh ini masih istilahnya dalam tanda petik masih ada harapan ya seperti itu ya. Tapi ini masih downtrend, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Karena kalau kita gambarkan garisnya di sini ya, ini ya, ini masih arahnya masih ke bawah ya. High-nya di sini kan dia lebih rendah daripada di sini ya sebelumnya ya. Dan kalau kita gambarkan ini area supportnya seperti ini ya. Jadi seperti triangle gitu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk EMTK. Mudah-mudahan berhasil. Jangan lupa juga cek yang bagian pertama saya sudah bahas Antam, Arto, BBRI, KPIG, ASII, Telkom, AGRO, dan Boga ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan join channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kalau ada saran atau komentar silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.